Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita kembali lagi ada di hari yang baru ini, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, buka hati dan terangi kami sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah bertahan sampai akhir. Nah saudara, 80 tahun yang lalu ada seorang bernama Eric Liddell, seorang atlet menggemparkan dunia ketika merebut medali emas Olimpiade dalam perlombaan lari jarak 400 meter. Pertandingan yang tidak diduga akan dimenangkannya. Liddell adalah atlet yang diunggulkan untuk lari 100 meter. Tetapi ia mengundurkan diri setelah tahu bahwa babak penyisihan diadakan pada hari Minggu, yang baginya adalah hari untuk beribadah dan beristirahat. Ia tidak meratapi kesempatan yang hilang pada lari 100 meter. Tetapi ia justru menghabiskan 6 bulan berikutnya, dia berlari untuk lari lomba 400 meter. Dan akhirnya dunia mencatat rekor ya, bahwa dia pemenang Olimpiade baru dengan atlet yang sungguh-sungguh gemilang prestasinya. Nah saudara, Paulus menggunakan perumpamaan tentang olahraga untuk menekankan perlunya disiplin rohani bagi orang Kristiani. Dikatakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dan dikatakan juga bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. 1 Korintus 9:25, yakni melakukan latihan secara ketat. Nah, Paulus rindu untuk tetap setia kepada Kristus karena katanya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, justru melakukannya untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dan ini membawa pesan atau kabar keselamatan bagi sesama. Ayat 19 dan sampai ayat 27. Nah, itu sebabnya di sepanjang kehidupan Liddell yang tadi kita sudah baca, dia melatih dirinya secara rohani setiap hari dengan meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Ia tetap setia sampai ia meninggal karena tumor otak yang menyerangnya dalam kamp pengasingan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Karena dikuatkan oleh anugerah dan kuasa Allah, Eric Liddell dapat berlari dengan baik dan tetap kuat saat menyelesaikan pertandingan kehidupan. Nah saudara, kita pun bisa berbuat seperti itu. Paulus dalam 2 Timotius 4:6-8 berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Karena itu, untuk mencapai akhir dan supaya bisa bertahan, tiba sampai pada akhirnya, mari kita melatih otot-otot rohani kita. Mari kita melatih akan setiap kehidupan yang kita harus jalani untuk tetap bisa bertahan, tetap kuat sampai pada akhirnya. Sebagaimana Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27 yang menjadi nas bacaan kita hari ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya dia mau mengakhirinya. Bukan hanya bertahan dan kuat sampai akhir, tetapi dia memiliki nama yang harum. Nama yang sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan. Mari saudara, jalanilah hidupmu dan akhirilah sampai selesai tugas dan kepercayaan Tuhan dalam hidupmu untuk memenuhi rencana dan tujuannya dengan bertahan setia, tetapi juga dengan membawa nama harum Tuhan, nama kesukaan keagungan Tuhan, dan
menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Dalam pertandingan kehidupan, dibutuhkan kedisiplinan agar tetap kuat sampai menuntaskan tugas, sampai akhir menutup mata. Tuhan kiranya memampukan kita dan menolong kita untuk sampai tiba di akhir dengan finishing well, dengan berkemenangan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh bersuka cita karena kami boleh diingatkan lagi untuk bagaimana kami harus berjuang dalam hidup ini, untuk boleh menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dan mengakhirinya. Dan kami boleh diberkati karena Tuhan mengajar kami untuk terus melatih otot-otot rohani kami, supaya kami boleh punya kemampuan dan kekuatan sampai pada akhirnya. Tapi juga tidak hanya sampai selesai, tapi kami boleh berkemenangan karena kami boleh membawa nama harum, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berlatih untuk memenuhi tujuan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.